Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kulfik. Perkenalkan, saya Muhammad Rohidi Dan saya Ahmad Fuadi. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang dalam podcast Umpik, podcast siar Islami masa kini. Oke, Tom Fuadi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua Sobat Umpik diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, for your information, perlu kalian ketahui, rekan saya ini merupakan Ketua Umum LDK Umul Fikroh tahun 2022. Oke, kali ini kita akan berdiskusi atau ngobrol-ngobrol ya tentang apa nih? Ya, seputar persiapan sebelum ini masuknya benar Ramadan. Oke, Ramadan ya. Karena bentar lagi kan kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Bulannya kita tunggu-tunggu bersama ya. Oke, Ahmad Fuadi. Kamu Fuad ya, panggilnya biar asik. Ya bebas sama bro, oke. Oke, bro, Ahmad. Oke. Ya siap. Senyamannya aja kamu Fuad aja mungkin ya. Biar. Jadi bang manggil orang ibi ya. Siap. Oke, Kang Fuadi. Ramadan sebentar lagi nih ya. Kalau Kang Fuadi, apa aja yang sudah dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Wah banyak banget sih sebenarnya yang dipersiapkan ya, apalagi kan sekarang standby-nya di Allah gitu kan ya. Di mana sih gitu kan. Jadi di sana nih udah mulai di list kegiatan-kegiatan yang bakal kita adakan nih kayak Ramadan. Yang mana ya? Kalau misalnya Ramadan kan bulan-bulan yang ditunggu banget ya, Mbak. Betul sekali nih. Jadi udah banyak sih. Salah satu dia kajian anak-anak itu pastinya ya untuk memeriahkan bulan Ramadan, ya untuk memakmurkan masjid juga gitu. Oke, berarti Kang Fuad ini sudah memiliki list-list apa saja yang akan dilakukan di bulan Ramadan itu ya? Salah satunya itu tadi apa mengajar anak-anak ya? Ya dan juga taman. Ya Hadapan Quran. Setiap sebelum buka puasa dan pada subuh itu ada tas yang bersama. Oke, bentar lagi kan Ramadan ya ini ya. Tinggal menghitung hari ini ya, tinggal menunggu keputusan pemerintah kapan puasa dilakukan gitu ya. Kira-kira apa yang bakal dievaluasi dari Kang Fuadi ini dari Ramadan sebelumnya? Ada Ramadan sekarang ini bisa maksimal gitu. Jadi banyak mangsir yang perlu dievaluasi gitu karena kalau misalkan kita lihat secara alaminya gitu ya, orang kalau masuk ke bulan Ramadan emang kalau dia lewat semangat ya gitu. Akan tapi setelah pertengahan dan akhir gitu itu bakal merosot biasanya gitu kan ya. Iya. Seharusnya 10 Ramadan itu info iktikaf lebih kencang lagi, malah kita Belanja lebih bakal mau awet ke mall. Iya, Waduh, pasar ini nyari diskon. Waduh, ya. Ini menjadi toksik banget nih ya. Seharusnya 10 hari bulan Ramadan itu dimanfaatkan untuk totalitas dalam beribadah, malah justru teralihkan untuk belanja dan lain-lain gitu ya. Untuk keperluan duniawi gitu ya, dipersiapkan saat lebaran dan lain-lain gitu. Padahal kan kalau belanja-belanja itu bisa dipersiapin jauh-jauh hari ya gitu. Jadi biar gak rusak Ramadan kita gitu. Dan kebiasaan juga nih kalau misalkan di bulan Ramadan yaitu tidur setelah subuh. Betul, ya kan sih? Betul. Karena mungkin itu ya mungkin ya emang nikmat sih, itu saya juga ngerasakan gitu setelah sholat subuh kan namanya wikanan ya, biasa wikanan kawan gitu lah sampai jam 11 atau 12 ya, di situ ya bergadang nggak ya, mungkin ngobrol berdiskusi atau apa kan, terus ngeliatin sabu itu sahur kan kenyang gue ya, kenyang sholat subuh teh parah gitu sampai jam 10 pagi gitu. Itu kebiasaan yang harus kita ubah sih sebenarnya, kebiasaan buruk ya karena kita tahu lah bahwasanya subuh itu bari banyak keberkahan ya. Betul sekali ya. Gimana tuh Pak? Kalau gimana kalau subuhnya di Ramadan? Aduh, mungkin kalau saya sendiri mengalami juga ya seperti hal itu ya. Kayak misalkan habis sholat subuh tuh, wah, rasanya kasur itu menarik-narik untuk disinggahi gitu ya. Itu yang menjadi tugas kita semua ya, untuk bisa melawan rasa malas itu, untuk bisa melawan tidur terus, rebahan terus gitu ya, dengan mengisi aktivitas yang lebih bermanfaat seperti habis sholat subuh jangan langsung tidur, tetapi isi dengan tilawah, olahraga ringan, kayak gitu kan. Karena Ramadan itu walaupun berkah, kalau diisi dengan hal-hal yang tidak
positif, tidak manfaat gitu ya, bakal gimana gitu sensasinya gitu. Maka dari itu harus kita manfaatkan waktu bulan Ramadan itu untuk benar-benar diisi hal-hal positif yang bisa mendatangkan keberkahan seperti itu ya. Ya, kemudian juga ya, kalau misalkan kita nih kebanyakan senang lah kita dengar kehadiran bulan Ramadan. Semua orang senang bahagia ya. Dan ada pun ya hadis ya mengatakan bahwasanya man fariha hidup pada Ramadan karena membawa dasar Ramadan ini bahasa siapa yang senang nih akan masuk bulan Ramadan, maka diharapkan jasanya untuk tindak gitu. So, bahwasanya di sini senang mungkin karena keutamaan tadi ya, banyak keutamaan di Ramadan ya, terutama pahala terbaik atau kebaikan yang kita lakukan itu dibagi dengan pahala yang ada dan ada. Tapi kebanyakan apa ya istilah saking senangnya itu ada bukan malah semangat beban, malah nambah semangat ibadah, tapi malah semangat seperti biasa ya. Ada yang habis sahur, ya ada yang bahasanya tidur aja, gitu kan ya. Bukannya malah ibadah gitu atau memaksimalkan, malah apa yang nyakan, iya kemudian nyakan gitu. Terus kemudian juga saking bahagianya, ya oke lah bahagia kan karena banyak kotaan. Akan tapi tidak kebahagiaan kebablasan gitu. Saking bahagianya nongkrongin drama dia atau misalkan ukurnya melampaui batas yang dia buat materi terus apa lagi terawih lewat gitu ya. Jadi gimana nih kebahagiaan menurut kau di dunia menyambut Ramadan nih? Ya, ya pasti itu tadi kan, untuk menyambut kebahagiaan di bulan Ramadan itu bukan hanya dipersiapkan di bulan Ramadan saja, tetapi sudah 2 hari sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Itu kan 2 bulan yang mana harus kita persiapkan juga untuk menyambut bulan suci Ramadan ya. Ibaratkan 2 bulan tersebut merupakan bulan menanam benih gitu ya, menanam benih yang mana nanti hasilnya tuh bakal tumbuh di bulan Ramadan gitu ya. Dan di bulan Ramadan ini kita juga harus merawatnya, berat dengan menyiratnya, dan iya betul sekali itu. Iya. Oke, berbicara dengan Ramadan ya, saya kemarin tuh scroll TikTok gitu ya, yang mana isinya itu ada yang mengingatkan atau flashback tentang bulan Ramadan di masa kecil gitu. Iya. Itu saya bikin rindu sekali masa banyak alasan ya. Iya banyak kesan ya. Menurut Kang Fuadin ya, apa kesan paling menarik saat bulan Ramadan di waktu kecil gitu? Ya biasa sih terawih dengan nada ambing yang keras. Iya, aneh juga. Terus biasanya saya tuh duduk di tempat apa ya ruang makan deh, ruang makan untuk buka puasa itu lebih awal gitu kan. Itu Bang pasti ngerasain hari itu gitu ya. Gimana enggak sabarnya gitu kan untuk buka puasa atau karena kebahagiaan orang puasa kan ada 2 itu ya. Iya. Ketika pas pendidikannya gitu sama ketika nanti bertemu dengan Allah SWT. Dan itu saya rasakan banget bahagia ketika mau berbuka dan tegukan Allah itu luar biasa kayak itulah Iya, big banget. Kalau menurut saya gitu ya, puasa kecil yang paling berkesan saat bulan Ramadan itu saat malam-malamnya sih biasanya. Itu kan saat habis taraweh gitu. Biasanya kita tuh minta tanda tangan ustadz atau imam di bulan Ramadan itu ya untuk sekolah-sekolah ada tugas itu ya. dia tugas amalan harian saat bulan Ramadan gitu. Dan juga setelah itu biasanya kalau saya waktu masa kecil itu suka main petasan dan juga main lari-larian gitu tuh di bulan Ramadan gitu. Oh jadi kayak flashback banget itu ya. Dan sekarang ini sulit sekali menemukan sensasi yang seperti itu ya, menemukan momen-momen seperti itu. Dan emang harus diciptakan kembali. Iya, dia nama. Lagi anak sekarang harus dirubah untuk apa ya agar kalau Ramadan tuh kembali gitu, jangan sampai karena itu semakin canggih malah main petasan sama online. Benar juga karena online, apa online. Bukber aduh, itu jangan sampai ya gitu ya. Dan yang paling menarik itu selain malam-malamnya juga sore-sorenya itu biasanya ada apa tuh? Nah, ngabuburit. Apa yang dilakukan saat ngabuburit? Fuadi kemana aja, beli apa aja, nah gitu. Iya, benar-benar. Kalau untuk ngabuburit sih biasanya bisa waktu sangat teman ya di tempat yang view-nya bagus lah gitu. Tadi kan mau ngabuburit ya, ngabuburit itu hal yang salah satu yang paling seru di bulan Ramadan dia. Tadi itu tempat
Apa itu kafuan? Iya biasa kalau misalkan aku sholat gitu kan. Jadi biasanya kan setelah pas asar kan kalau misalkan di kampung mama itu kalau ke dalam sebuah rumah dan itu anak baik banget dikasih sandwich. Jadi udah zuhur nih kan pada panas ya. Ada di masjid dia kipas ya tuh. Terus biasa tidur ya. Terus habis asar bangun sholat berjamaah dan habis itu kadang sebentar. Nah, nyampe jam 5 atau jam 5:30 baru kita berangkat nyari tempat yang view bagus gitu. Iya, betul. Bubble kalau bustit ya. Dan situ emang kerasa nikmatnya gitu Ramadan. Dan biasanya 10 menit sebelum buka kita pada balik dan situ ya kita tinggal makan duluan. Ya namanya anak bocah ya kan bocil. Jadi keluyurannya sambil bang. Habis itu lah beda. Dan saya pun sama gitu ya, ketika ngabuburit itu bersama teman-teman. Kalau saya biasanya larinya itu ke stadion gitu. Stadion di Maulana Yusuf sini gitu, di Serang gitu. Itu kan wah, surganya makanan gitu. Apalagi bulan Ramadan itu makanan tuh melimpah banget gitu ya, dengan harga yang murah-murah gitu ya, dengan apa sesuai lah dengan uang jajan saat itu gitu. Jadi di situ keseruannya sama itu ambur sama teman-teman gitu, jalan hati dan lain-lain ya gitu. Ada ini enggak budaya nyari masjid juga tuh? Budaya nyari masjid Dari masjidnya tadi yang gratis. kayaknya enggak sih kalau gitu, karena masih kecil ya dan enggak berani jauh-jauh juga gitu. Jadi sangat cuma pada situ aja dia tetap curit dan lain-lain gitu ya. Tapi itu seru sih kalau menurut saya. Dan sekarang sulit menemukan hal seperti itu ya kan, menemukan apa sih momentum gitu ya, apa sensasinya yang mana sekarang tuh semakin dewasa semakin banyak tanggung jawab juga ya untuk kita seperti itu. Semakin uang untuk bebasnya nih ya, karena kita sudah banyak hal yang harus dipikirkan dan banyak hal yang harus dilakukan. Ya kalau misalkan itu ya sebenarnya jangan terlalu fokus ke situ juga. Ada waktu ya untuk kita refreshing juga sama dengan yang nggak terlalu bebas seperti yang dulu kasih ini. Kita tinggalkan dulu nih masa kecil, sekarang kita kembali ke masa kini gitu ya. Ya setinggi. Kang Fuad, di bulan Ramadan saat ini punya target khusus nggak di bulan Ramadan saat ini gitu ya? Misalkan hatam Al-Quran sebanyak 10 kali, ataupun misalkan apa ya, target sholat sunnahnya itu nggak pernah putus, nggak pernah bolong gitu ya. Apa target tersendiri dari Kang Fuad ini? Ya, jadi kalau sekarang sudah menginjak dewasa ya. Jadi sebenarnya banyak targetan tersendiri ya. Salah satunya adalah gimana caranya di bulan Ramadan ini, pertama ya tadi itu tidak tidur setelah subuh ya. Tidak tidur setelah subuh karena hari ini kebiasaan yang tidak baik gitu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin tidak tidur setelah subuh ya. Berharap semoga lingkungan juga mendukung untuk tidak memahami diri saya untuk tidur setelah ya. Kemudian juga untuk hafalan ya Al-Quran pasti targetnya minimal sekali lah, sekali tidak terburu-buru. Kemudian juga berharap di Ramadan hari itu lebih sepuas gitu, sepuas kenapa? Maksudnya karena setiap waktu yang saya lakukan itu bisa ternilai bermanfaatan, menikmati pahala yang insya Allah berlima dan saya harap di 10 Ramadan terakhir itu tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu, yang kita bebas di sana kemari, oke bukan boleh, tapi tidak menghilangkan makna dari 10 Ramadan terakhir itu yang betul hanya lebih besar ya Allah, ada lebih lagi gitu kan ibadahnya gitu kan ya. Yang berharap seperti itu sih. Jadi banyak orang yang banyak orang juga yang merasakan kebermanfaatan ada gitu ya Ramadan ya, kemudian digelar akademi. Dan gimana untuk awal ini udah dewasa nih? Iya betul sekali. Aduh, pasti banyak lebih banyak nih kalau sekarang amatnya kan lebihnya ya harus ya pastinya lebih banyak kuis bisa. Oke, kalau untuk target pribadi ya hatam Al-Quran itu bisa 3 kali mudah-mudahan ya. Dan di sini di bulan Ramadan ini merupakan apa ya, patokan atau awal dari saya pribadi untuk bisa lebih meningkatkan ibadah salat sunnah, zikir gitu ya di bulan Ramadan dan setelah Ramadannya gitu ya. Oke, itu ya harapan kita semua di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sobat Ulfik semua
bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya ya. Kita nabung tuh pahala di bulan Ramadan ini, dan yang pasti setelah bulan Ramadan jangan pernah tinggalkan itu kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan, dan justru ditinggalkan gitu ya di bulan setelah Ramadannya itu jangan sampai seperti itu ya. Oke, Kang Fuad, terima kasih nih sudah berbincang ya, sudah membagikan kesan-kesannya, membagikan ilmunya, pengalamannya saat bulan Ramadan, dan juga sudah membagikan insight apa aja yang harus dilakukan saat bulan Ramadan kepada Sobat Ulfik gitu ya. Itu tadi Sobat Ulfik bincang-bincang dengan Kang Fuadi tentang Ramadan. Mudah-mudahan Sobat Ulfik bisa ambil manfaatnya, ya bisa ambil esensinya, dan bisa diterapkan oleh Sobat Ulfik di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Selamat menyambut bulan Ramadan ya, dengan sukacita. Selamat menjalankan ibadah puasa juga untuk Sobat Ulfik. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya Muhammad Rohibi dan Saya Anak Fuadi. mohon undur diri dalam podcast Ulfik. Podcast siar Islami masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.